Oke, lanjut ya. Jadi Babilonia awal itu di tepak Sungai Efrat. Kalau kamu pernah dengar lagu di tepian Sungai Babylon, nah itu menggambarkan betapa bagusnya Babylon ya. Ada versi Inggrisnya, kita aja yang dompleng ke Inggris jadi lagunya itu. Kata-kata Babilonia, ini nanti ngucapinnya jangan pakai intonasi keras ya. Kata-kata Babilonia berasal dari kata Babilu, jangan Babilu gitu ya. Babilu berarti gerbang menuju Tuhan. Ya, jadi Babil, Tuhan mereka itu kadang disebut Babil, jadi Babilu itu artinya gerbang menuju Tuhan. Babilonia ini terletak di selatan kota Baghdadnya sekarang. Kerajaannya mencapai puncaknya ini. Kerajaannya mencapai puncak pada masa Hammurabi. Dengarkan, ternyata undang-undang pertama tentang pemerintahan, tentang hidup kemasyarakatan, itu pertama ada di Babilonia. Dengan pembuatnya adalah raja yang keenam, yaitu Hammurabi, nanti dikenal dengan nama Kodeks Hammurabi. Jadi kalau sekarang undang-undang Magna Carta, kalau kata Bu Jeta yang terkenal itu, ternyata Magna Carta dari Inggris pun diambil dari Babilonia, dari Hammurabi. Declaration of Independence yang nanti menjadi undang-undang, itu pun ternyata ngambilnya dari sini ya. Jadi Neng, kadang yang ditanyakan di sini, Raja Babilonia awal yang terkenal adalah siapa? Hammurabi. Atau ditanyakan, undang-undang pertama di dunia yaitu undang-undang Hammurabi. Dari mana? Dari Babilonia awal. Hukumnya tuh keras tapi adil. Jadi bagaimana? Jadi ada pernyataan di situ. Apabila seorang tetanggamu mematahkan tangan anakmu, patahkan lagi. Jadi benar-benar keras tapi adil. Nah, jadi hukumnya itu hukum apa itu kayak gitu ya? Kisos ya kalau di Arab. Ini ya, Raja Hammurabi terkenal sebagai pembuat undang-undang tertulis pertama di dunia. Jadi undang-undang yang ada di dunia itu merancu pada ke sini ya. Nah, ini Kodeks Hammurabi bersifat spesifik dan disertai dengan sanksi berat itu tadi. Kalau bunuh lagi gitu. Kalau potong tangannya, potong lagi gitu ya. Bangsa Babilonia ini pun mengenal dewa, tapi dewa tertingginya nanti Marduk ya. Enggak ada di sini. Dewa tertingginya, tambahkan catatan, dewa tertingginya adalah Marduk mana? Oh iya ada. Dewa tertinggi adalah Dewa Marduk. Kerajaan Babilonia awal mengalami kemunduran karena raja penggantinya sangat lemah dan akhirnya dikuasai oleh bangsa Hittite. Hittite itu nanti di luar sana ya. Nah, ini sekarang kita ke Assyria. Babilonia kemudian dikuasai Hittite, kemudian Hittite tidak lama akhirnya muncul masyarakat tetangganya sendiri yaitu bangsa yang dikenal dengan nama Assyria. Tambahkan sebelum Ibu lupa, bangsa Assyria disebut juga bangsa militan, Neng. Tambahkan. Assyria disebut juga bangsa militan. Kenapa? Dia mengatur bahwa anak usia 6 tahun sampai kakek-kakek usia 60 tahun itu wajib menjadi tentara. Kenapa? Karena wilayah Mesopotamia itu sering terjadi perang, jadi untuk jaga-jaga diri, dia menjadikan si anak-anak usia 6 tahun sampai lelaki usia 60 tahun harus jadi tentara, bersiap menjadi tentara, atau mungkin sekarang hukumnya wajib militer ya. Nah, Alsa dan kawan-kawan, nah nanti roda perang pertama diketemukannya di Assyria. Kereta perang pertama adanya di Assyria. Kenapa? Karena mereka suka sekali berperang. Jadi kerajaan di antara wilayah Mesopotamia yang suka berperang atau bangsa militan adalah bangsa Assyria. Kalau ditanya roda perang pertama di mana diketemukan? Di Assyria. Kereta perang pertama diketemukan di Assyria. Kenapa? Bangsanya kecil, makanya dia harus jaga badan. Ingat, waktu Dravida nggak jaga badan ya. Dia makanya nggak ada
nggak ada benteng. Tapi kalau ini jaga-jaga, makanya harus menjadi tentara. Mesopotamia membangun kota Asyur dan bukan Ninive. Maaf, N-I-N-I-V, Ninive. Ya, Ninive dibacanya Ninive sebagai ibu kotanya. Terletak di tepi Sungai Tigris, selama bertahun-tahun berperang dengan bangsa Akkadia, bangsa Assyria akhirnya menguasai wilayah Mesopotamia. Kang Neng, raja yang terkenal bernama Asurbanipal. Dengarkan, tadi di Babilonia kamu ketemu dengan Hammurabi. Kemudian di Akkadia kamu bertemu dengan Sargon. Di Assyria kamu bertemu dengan Asurbanipal. Tambahkan sebelum ibu nemu ya. Nah, Asurbanipal inilah Neng yang pertama kali mendirikan perpustakaan. Coba, pernah ditanyakan, perpustakaan awal di dunia ada di negeri mana? Assyria. Siapa yang menciptakan? Dia adalah Asurbanipal. Dan dia bisa memperluas kekuasaannya sampai ke Mesir. Terdapat beberapa hasil peradaban bangsa Assyria. Oh tuh ya, ada perpustakaan, menyimpan papan-papan tanah liat, Neng. Jadi papan-papan tanah liat itu terakota ditulisin dengan huruf-huruf paku ya, dicoret-coret dengan huruf paku. Mengenal huruf kuniform, kemudian penemu kereta perang pertama di dunia. Kerajaan ini mengalami kemunduran pada raja atau akibat serangan dari bangsa Khaldea, Persia dan Babilonia baru. Nah, sekarang kita ke Babilonia baru. Kerajaan ini terletak benar-benar di lembah Sungai Eufratnya, jadi pusatnya. Ya, kalau tadi di tepian sungainya, nah ini di lembah sungainya. Raja-raja yang terkenal Nabopolassar, Nebukadnezar, Nabonidus, Belshazzar. Tapi yang terkenal adalah Nebukadnezar. Dengarkan, sering banget. Ini pernah 3 tahun berturut-turut keluar itu yang namanya Taman Gantung. Salah satu keajaiban dunia itu Taman Bergantung. Dibuat pada masa pemerintahan Nebukadnezar. Dia saking cintanya ke istrinya, dia ingin membuatkan surga dunia bagi istrinya. Dia akhirnya membuat tiang yang paling tinggi, bangunan yang paling tinggi, kemudian ditanam-tanamin. Jadi kalau kita lihat dari bawah, seolah-olah di langit itu ada taman. Itulah yang dikenal dengan nama Taman Bergantung. Ingat lagi Nebukadnezar ya, membuat taman bergantung, membangun menara Babel sebagai penghias kota, mercusuar. Juga ini Kang Neng, ternyata menara Babel ini untuk menyapa Tuhannya Yahudi. Dengarkan, Nebukadnezar kan percaya kepada banyak dewa. Dia berkenalan dengan orang Yahudi, ternyata orang Yahudi percaya pada Aton, satu Tuhan, satu dewa. Dia ngejek, bagaimana caranya dunia seluas ini hanya dipegang oleh satu dewa? Sedangkan kami juga sering berperang, padahal banyak dewa. Nah akhirnya dia menghina Tuhannya Yahudi. Dibuatlah menara setinggi-tingginya. Dan kalau kamu lihat di kitab Injil, itu katanya si menara ini sampai sekarang tidak pernah jadi. Karena apa? Orangnya dipanggil dari seluruh dunia, yang membuat itu tukang-tukang ahli dari seluruh dunia. Nggak tahu Indonesia dipanggil apa enggak. Nah, ternyata ribut terus karena nggak tahu bahasa. Nah, akhirnya muncullah nanti raja dari Persia, Cyrus. Dia menyerang Nebukadnezar karena dia selalu fokus terhadap menara Babel. Jadi pertahanannya nggak ada. Sebelum ke sana, membangun menara Babel sebagai penghias kota, mercusuar dan say hello terhadap orang Yahudi, Tuhannya Yahudi, membuat jalan dan jembatan untuk memperlancar lalu lintas ke Babilonia dan mengalahkan bangsa Yahudi dan bangsa-bangsa sekitarnya. Nah ini Taman Gantung Babilonia. Jadi kamu bayangkan ya, ini dibuat di puncak yang paling tinggi di wilayah Babilonia. Jadi
kalau orang ada di bawah atau jauh di bawah, itu ngelihat taman ini seperti ngelihat surga di langit. Ya, makanya dikenal dengan nama Taman Gantung. Ini pernah menjadi salah satu keajaiban dunia. Berbarengan bersama-sama Borobudur, tapi ini sekarang Borobudur enggak ya. Nah, ini Menara Babel ya. Ini juga katanya pertamanya dibuat di bukit yang paling tinggi. Kamu lihat bangunan-bangunan lainnya ya pendek-pendek. Nah, ini nggak pernah jadi katanya sampai sekarang. Karena belum selesai sudah kedatangan Raja Persia, Cyrus. Kalau kamu baca dalam kitab Injil, disebutkan Cyrus adalah telapak tangan Tuhan. Nah, Kerajaan Babilonia baru mengalami kemunduran pada tahun 530 sebelum Masehi disebabkan oleh serangan bangsa Media dan Persia di bawah pimpinan Cyrus. Ya, jadi di sini Bismillah, besok-besok kalau keluar, yaitulah keluar lagi lah Nebukadnezar, Taman Bergantung, Menara Babel, dan Cyrus itu yang sering keluar ya. Kalau di Asirianya yang sering keluar adalah perpustakaan Asurbanipal. Kalau di Babilonia awalnya yang keluar adalah Hammurabi, itu sering, Neng. Jadi mungkin si pembuat soal lebih suka yang paling mudah, bukan paling mudah, paling sering. Nah, sekarang kita lihat Persia ya. Ika dan kawan-kawan, Ratu, itu tidak terletak di Efrat dan Tigris ya, walaupun di sekitarnya, tapi di teluknya, paling ujung tadi. Ini sekarang namanya Iran. Terletak di sebelah timur Sungai Tigris, didirikan oleh Raja Cyrus, yang juga dikenal sebagai pembebas bangsa Yahudi itu tadi kan. Orang-orang Yahudi oleh Nebukadnezar banyak dipenjarakan, bahkan dijadikan santapan hewan-hewan peliharaannya berupa harimau. Nah, kemudian dia juga mencoba mengejek dengan buat Menara Babel. Nah, tapi akhirnya datang orang-orang Persia di bawah pimpinan Cyrus. Nah, akhirnya Nebukadnezar kalah. Nah, Cyrus dikenal sebagai pembebas bangsa Yahudi. Kekuasaan Persia makin luas dan mencapai puncaknya pada masa Kambises. Makin luas ketika dipimpin oleh Raja Kambises yang banyak melakukan ekspansi sampailah Persia masuk ke wilayah Mesir dan Abisinia. Ya. Terus Persia mengalami masa kejayaannya pada masa Darius. Neng, Kang, nanti kadang orang buat soal bukan Darius, tapi Darawasa. Di bawah ini adalah Raja Persia yang mencapai puncak kejayaannya. Darawasa, kamu bingung. Loh, kemarin kita dapatnya Darius Agung. Nah, Darius Agung adalah bahasa kitanya, Darius the Great adalah internasionalnya, Darawasa adalah Persianya. Nah ya, Darawasa mencapai puncak kejayaannya. Tindakannya membagi kerajaan menjadi 20 provinsi ya, Kesatapi itu adalah provinsi ya, yang dipimpin oleh wali-wali negara. Menerapkan sistem desentralisasi ya, supaya lebih demokrasi, makanya desentralisasi. Membangun jalan-jalan utama yang menghubungkan pusat dan daerah. Nah, ini kepercayaan bangsa Persia, agamanya, ini pernah keluar ya, agamanya dikenal dengan nama Gen Avesta. Agama Persia, Gen Avesta. Dia percaya kedua dewa. Dewa Ahura Mazda, Ormus, atau Dewa Siang. Ini dewa tertingginya. Nah, kuil-kuilnya mereka bangun seperti kuil api ya. Nah, Dewa Ahura Mazda adalah dewa kebaikan, dan dewa malam adalah dewa kejahatan, yaitu Angro Mainyu atau Ahriman. Mereka juga pemuja api, kan? Di Al-Quran ada. Jadi janganlah kamu menjadi Nasrani, menjadi Manjusri. Nah, Manjusri adalah pemuja api, itu orang Persia. Itu Zoroaster, didirikan oleh Zarathustra. Jadi mereka memuja api, ya. Memuja api, memuja tanah, memuja air. Tapi yang diutamakan adalah yang tertinggi adalah api. Ratu dan kawan-kawan, kalau dulu orang-orang Persia meninggal, itu
mereka tidak boleh dibakar karena mayat itu kotor, najis, sedangkan api suci. Jadi gimana? Diletakkan ke tanah, nggak boleh. Diletakkan ke tanah, tanah suci. Dilarung ke air, ke laut, nggak boleh. Air, dan akhirnya mereka buat menara, kemudian ditaruh-taruh di menara itu. Kalau menara kan udah campuran tanah dengan segala macam, jadi tidak pure tanah, dan supaya dimakanin oleh burung bangkai ya, burung gagak. Nah, itu tentang Zoroaster, Ahura Mazda. Ahura Mazda, dewa kebaikan, itu dewa siang hari. Siang adalah lambang kebaikan. Sedangkan malam, Ahriman, Angromainyu adalah kejahatan. Karena malam itu melambangkan kejahatan. Nah, kerajaan Persia mengalami kemunduran disebabkan oleh serangan Makedonia dipimpin oleh Iskandar Agung. Alexander the Great. Kang, Neng, di Al-Quran, nama tokoh ini adalah Iskandar Zulkarnain. Ada dalam Al-Quran. Kerajaan Persia mengalami kemunduran disebabkan oleh serangan Makedonia yang dipimpin oleh Iskandar Agung atau Alexander the Great atau Iskandar Zulkarnain kata orang Islam. Mencoba memadukan kebudayaan. Nah, gini. Si orang Makedonia, kalau kamu lihat Makedonia itu dekat Yunani ya. Nah, dia ini akhirnya pergi ke Persia, dia menguasai budaya Persia. Dia nikahi gadis-gadis Persia. Dia ke Mesir, dia kuasai budaya Mesir. Dia nikahi gadis-gadis Mesir. Dia ke Yunani, tetangganya, dia kuasai budayanya. Dia nikahi gadis-gadisnya. Akhirnya muncul kebudayaan baru. Ini sering banget keluar. Kebudayaan Helenisme. Apa itu kebudayaan Helenisme? Kebudayaan ciptaan Iskandar Zulkarnain, perpaduan antara budaya Yunani, India, Persia, dan Mesir. Dalam bentuk apa? Itu dalam bentuk wajah itu apa ya Pak? Bukan ukiran. Patung, pembuatan patung, yaitu antropomorfisasi. Jadi penjelmaan dewa dan patung ke dalam bentuk manusia. Padahal dalam Islam nggak boleh ya membuat patung ya, tapi pada waktu berkembang. Paham Helenisme ya? Kalau ditanya apa Helenisme? Perpaduan kebudayaan yang dibuat oleh Alexander Agung atau Iskandar Zulkarnain, perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Mana Baratnya? Yunani. Timurnya banyak, India, Persia, dan Mesir. Itulah dikenal dengan nama Helenisme. Kang, nanti ditanyakan lagi, bentuknya bagaimana kalau di Indonesia? Nah, kalau kamu masuk zaman megalitikum, itu kan nenek moyang itu hanya digambarkan sebagai menhir aja ya, kemudian dikasih coret-coret mata. Nah, setelah kita berbudaya Helenisme, kamu lihat yang di Candi Borobudur, kamu lihat yang di Candi Prambanan, itu wajah-wajah ganteng, wajah-wajah hidung mancung, dagu ada, itu adalah khas kebudayaan antropomorfisasi. Jadi kita pernah kecipratan budaya ini. Begitu. Oke. Dah, tutup buku ya. Ingat-ingat ya. Daerah lembah sungai Eufrat Tigris merupakan daerah yang sangat subur. Peradaban. Mesopotamia. Sip. Tulisan hasil. Apa tuh, Pak? Tulisannya dikenal dengan nama? Paku. Oke, paku disebut juga? Paku. Itu cuneiform. Cuneiform, iya, cuneiform ya, betul. Bangsa yang menjadi penghuni pertama? Meria. Ya, cepet-cepetan. Apa yang dimaksud dengan Helenisme? Helenistik? Campuran antara kebudayaan Yunani dan Timur. Yunani dan Timur ya. Kejayaan Babilonia Lama meninggalkan peninggalan dasar hukum pertama. Kodeks Hammurabi. Oke, Hammurabi. Ini terkenal, ini mah gampang. Penyebab runtuhnya kekuasaan Sumeria. Ditaklukkan oleh bangsa Akkadia, makanya dikenal dengan nama Sumer Akkad nanti ya. Ini Taman taman bergantung.
Ini Itu Asyiri. Syria. Assyria. Sumeria, Hai. Sumeria bukan sih, Bu? yang Iya, pertama Sumeria. Sumeria dong. Sumeria. Kan Iya. Sumeria kiblatnya. Kalau Iya. yang angka habis dibagi 6 dikenal dengan nama apa? Six. Siksa. Siksa. Desimal. Iya. Desimal. Ya. Kok dijawab sendiri? Bahasa yang digunakan oleh orang Sumeria. Semit ya, tadi Ibu nggak ngomong ya, Semit ya. Bahasa Semit. Kepercayaan terhadap dewa-dewa disebut. Politeisme. Oke. Politeisme. Kalau totemisme apa? Pernah ditanyakan. Itu Percaya kepada yang kayak binatang Patung gitu. dan hewan dengan Tot. cara ditato ya. Dengan cara ditato. Makanya tato itu berasal dari kata totem. Kalau animis percaya kepada roh nenek moyang, kalau dinamis percaya bahwa suatu benda memiliki kekuatan ya. Monoteis itu percaya kepada satu Tuhan, satu dewa ya. Dewa yang tertinggi Babilonia. Enlil. Babilo. Marduk. Marduk. Nanti yang memberi ilham kepada si Hammurabi. Arsitektur peninggalan Mesopotamia yang mana? Zigurat. Ziggurat ya. Kelas sosial paling tinggi. Imam Raja. Imam Raja disebut dengan nama apa? Patemi. Patesi. Bukan Patesi. Patesi ya. Kan cepet ya. Cepet hafal ya. Berikut bukan bangsa yang pernah menguasai Mesopotamia. Arya. Kalau Arya bangsa mana? Dravida. Yang sama Dravida kemarin. Ya, lawannya Dravida ya. Karena kamu tadi udah jawab, inget-inget. Jadi jangan sampai lupa ya. Dulu Ibu punya murid, kalau hari ini diajarin, yang kemarin-kemarin udah lupa blast. Semoga kamu enggak. Persia, orang-orang Arya merasakan dirinya itu adalah orang yang rasnya tertinggi. Apa namanya? Aduh. Ras tertinggi. Lupa Ibu. Uber ales. Darah termurni, heron folek. Ya enggak? Nah, orang-orang Arya datang kemudian menguasai wilayah India Utara. Dan India Utara diberi nama apa? Ayo. India Utara. Kan dia datang tuh dari Celah Khaybar dan menguasailah India Utara. Akhirnya diberi nama apa? Celah Khaybar, India Utara. Arya Varta atau Hindustan. Ya kan? Oh iya. Nah, orang Arya ini kemudian ketemu sama orang Dravida, dia kaget. Wah, ini orang kutukan dari Tuhan. Akhirnya karena orang ini hidungnya tidak mancung, si orang Dravida disebut dengan nama apa? Anasah. Oh, kalau Anasa mah langsung apal. Akhirnya karena mereka nggak mau hidup dengan orang Anasa, mereka membuat kasta ya. Ciri dari agama Hindu adalah kasta. Tujuannya untuk apa sih kasta? Memurnikan, menjaga kemurnian. Menjaga kemurnian darah Arya ya. Raja kok rajanya. Dewanya, dewa utamanya dikenal dengan nama? Brahmana. Satunya Brahmana. Bukan Brahmana lagi Brahma. Yang Brahma. Trimurti, betul. Nyanyian dewa. Ini adalah Weda yang paling tua. Berisi dengan Rekweda. Betul. Apal. Peradaban Mesopotamia dihancurkan oleh tokoh Mesopotamia. Virus. Bukan ya. mana? Sargon apa? Nah kan. Jangan Mesopotamia. Jadi kalau keseluruhan. Sargon. Peradaban Mesopotamia jadi keseluruhan. Dihancurkan oleh tokoh dari Persia. Alexander. Kan Alexander mah Makedonia. Nebukadnezar. Nebukadnezar kan orang Babilonia, Mesopotamia. Cyrus. Ya kan? Orang Persia, Cyrus. Oh iya. Yang nanti mencapai pada masa darah. Ibu tadi saya jawab Cyrus.
Oh, udah ya. Harus hati-hati ya, harus hati-hati. Kalender orang Mesopotamia dikenal dengan nama Komariah. Ex Orient Lux. Istilah ini menggambarkan peradaban kuno berkembang di wilayah sungai berikut kecuali ini pernah ada. Ini Huangho iya, Indus iya, Nil iya. Gangga ya? Hai. Gangga iya kan, Bu? Jadi kalau Gangga iya mana dong? Rain. Rain itu Rain di apa, Bu? Inggris. Di Inggris. Ya, jadi Nil, Gangga, Indus, Huangho, Efrat, Tigris itu yang dikenal dengan nama Ex Orient Lux. Kalau ini panjang-panjang itu Ibu ambil dari yang pernah keluar ya. Bu, Gangga tuh yang di India ya, Bu? Betul. Jadi gini, ketika kebudayaan Indus oleh orang-orang Dravida dikuasai oleh orang-orang Arya, Arya tidak menempati Indus, tapi dia menempati lembah Gangga Muna, ya kan? Makanya Terus saya waktu itu dengan nonton nama ini, Arya Bu, Frat. Krishna itu, Bu, yang di Antv, Bu. Makanya saya tahu. Nah, benar. Ini teori challenge and response. Kemarin udah, tadi udah. Arnold Toynbee. Ya, kalau John Marshall siapa? Alamak. Siapa dia? Pernah denger. Oh ini penemu Mohenjo-daro. Ya, penemu Mohenjo-daro dan Mohenjo-daro, Harappa. Harappa. Nih. Van Leur siapa? Van Leur. Pernah dengar gak? Pernah. Nah, di mana? Kelas 10. Dia mengatakan bahwa Hindu didatangkan oleh golongan Brahmana dari India. Van Leur teorinya adalah teori Brahmana. FDK Bos masih di kelas 10. Dia yang mengatakan bahwa Hindu datangnya karena arus balik. Orang-orang kita tidak percaya begitu saja, akhirnya pergi ke India, balik lagi mengajarkan von Koenigswald. Dialah yang menemukan Meganthropus palaeojavanus. Di bawah ini adalah sungai yang menjadi pusat peradaban kuno, kecuali seperti tadi nih. Tiber. Nah, Tiber. Tiber itu insya Allah besok ya kita ke Romawi ya. Itu sungai Tiber. Nanti ada anak kembar. Romana. Yang menentukan reruntuhan bangunan kuno di India tadi. John Marshall. John Marshall. Nanti kita ketemu di Perancis, di Mesir, Champollion. Dialah yang pertama kali membaca tulisan hieroglif. Champollion, ya, ketemu. Keberadaban bangsa Dravida di India mulai tergeser karena datangnya bangsa Arya. Langsung. Sejarah bangsa Arya berhasil mendesak bangsa Dravida. Lembah sungai Gangga dan lembah sungai Indus. Arya Varta berarti tanah pemukiman. Bangsa. Sip. Salah kunci ini harusnya Betul kamu, salah Ibu. Di bawah ini adalah tulisan yang dihasilkan oleh bangsa pendukung kebudayaan lembah sungai Indus. Piktograf ya. Di bawah ini merupakan kasta yang terdapat di India kecuali Paria. Kalau Paria outcast kan ya, keluar. Yes. Sebagai bentuk perlawanan terhadap ajaran Hindu, maka muncul agama Buddhis, betul. Percampuran kebudayaan Dravida dan Arya menghasilkan agama Hinduisme. Tembok raksasa di Cina didirikan semasa pemerintahan Qin Shi Huangdi. Qin Shi Huangdi. Kalau nggak ada Qinnya, ingat Shi Huangdi-nya. Tokoh filsafat Cina yang menganjurkan hidup sederhana dan kembali ke alam. Lao Tse. Yang dikenal sebagai Bapak Demokrasi. Meng Tse. Mencius atau Mengshe. Yang tadi Lao Tse. Di bawah ini merupakan peninggalan bangunan Cina. Pagar tembok besar. The Great Wall. Apa tujuan pembangunan tembok raksasa di Cina? Menghadang kemungkinan serangan dari ya. Di bawah ini yang tidak termasuk para ahli pikir Cina yang ternama. Yang tidak termasuk. Ya, tadi ada yang udah jawab. Ya, Sun Tse ya.
Kungfu se ya, meng se ya, lao se ya, si huang ti kan juga fa kan ya, makanya bakar kungfu se. Kebudayaan yang tertuang terdapat di sekitar Sungai Eufrat Tigris. Sumeria. Kebudayaan Sumeria. Sumeria. Udah habis ya? Tar, dikit lagi. Pengetahuan tentang kalender dan perbintangan di Sumeria dimanfaatkan untuk, udah dijawab pertanian. Satu bentuk undang-undangan tertua. Hammurabi. Oke, Hammurabi. Kalau itu bukan Salon ya. Kalau Solon itu adalah orang yang pertama kali membuat demokrasi di Yunani. Insya Allah minggu depan kita ke Yunani. Daerah Mesopotamia merupakan daerah subur, Sungai Tigris dan Eufrat. yang dimaksud dengan kuniform. Huruf seperti paku. Ajaran Zoroaster berkembang pada bangsa Persia. Perpustakaan dengan 20.000 tablet didirikan oleh Asurbanipal. dari kerajaan mana? Tadi Dia bukan Bu. Syria. Syria. Berikut yang termasuk wilayah Mesopotamia sekarang. daerah Irak sekarang. Ya, Irak. Marduk adalah dewa yang dipuja pada kepercayaan bangsa Babilonia. Minggu depan kita ke Mesir. Dengarkan, semoga minggu depan kita Mesir, Yunani, dan Romawi. Setelah itu, kamu mau apa? Revolusi? Boleh, Bu, boleh. Revolusi ya? Ya, Oke. revolusi dunia. Oke, gini Neng. Revolusi itu dimulai nanti dari revolusi industri. Tapi akar dari revolusi industri itu adalah abad pertengahan yang gelap dulu ya. Jadi Ibu mulai dari abad pertengahan yang gelap, kemudian revolusi industri, dan nanti menuju ke revolusi Inggris, revolusi Prancis, revolusi Amerika, dan berdampaklah ke Indonesia. Dampaknya nggak usah, nanti kita langsung ke perang aja ya. Perang Dunia I, Perang Dunia II. Perang dingin sekalian. Kemudian nanti baru kita ke tadi. Kan kamu ingin ketemu Sun Yat-sen ya, Mao Zedong ya, itu juga suka ada. Tapi jangan lupa, kamu pun harus juga sering banyak ditanyakan adalah kerajaan-kerajaan di Indonesia itu juga harus kamu kuasai. Masih lama. Oke ya? Udah ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Kita sudah lebih dari 15 menit. Oke. Terima kasih transferannya. Ratu, kamu belum transfer ya? Iya, Bu. Ayo segera. Ya. Oke. Sehat-sehat semua ya. Minggu depan kita ketemu Dewa Dewi di Yunani dan di Romawi. Bagaimana perkembangannya? Gimana Pak? Oke, Ibu. Bu, makasih Ibu. Ya, jaga kesehatan terus, jangan kemana-mana kalau nggak perlu ya. Iya, Bu. Bismillah, semoga apa yang kamu inginkan kamu dapatkan. Insya Allah ada doa. Insya Allah semoga doa Ibu terkabul ya. Ada doa untuk kamu. Bismillah ya. Tapi kamu juga tetap berdoa ya. Yuk.